Ya, anak-anak, terima kasih atas kesediaannya. Eh, Sebelum kita mulai, kita pastikan dulu perangkat kita masing-masing supaya nanti tidak ada jadi kendala dalam proses layanan kita hari ini. Silakan kalian mengecek audio masing-masing. Cek, halo Pak, sudah jelas Pak. Oke, mantap. Ya, gimana Alfa? Hari ini ada 2 teman kita yang tidak bisa hadir di bimbingan konseling ini, Pak. Oh ya? Soalnya yang satu habis lagi rapid test karena baru sampai dari luar kota. Terus yang satu lagi ada kendala wifi di rumahnya. Karena dari luar kota ya. Oh ya, bagus sekali kalau memang dari luar kota itu ada kesadaran diri untuk Ini Pak, saya mau izin untuk memimpin doa sebelum mulai kegiatan pada hari ini. Oke, mantap Bi. Ya, terima kasih atas kesediaannya Bi. Silakan bisa pimpin doanya Bi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Abi telah memimpin doa kita untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkat untuk semua juga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, berkah dalam. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua di sini yang sudah hadir untuk mengikuti layanan bimbingan konseling dengan sukarela mau bergabung dengan kita di sini. Ada kesediaan diri dari diri kalian masing-masing untuk berkembang. Sebelum kita mulai, Anung mungkin bisa pimpin untuk YL kita atau siapa? BK Asik. Mahasiswa Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Oke, terima kasih Nung. Ini kita sudah menemukan nilai-nilai nasionalis BK Cinta Indonesia. Mantap. Terima kasih Nung sudah pimpin YL. Ya, sebelumnya saya butuh evaluasi singkat dari teman-teman di sini tentang BK. Bagaimana sih menurut pandangan kalian tentang bimbingan konseling di SMA Buderan ini? Mungkin ada yang punya pandangan. Saya Pak. Oke, Yasinta gimana Yasinta? Kalau menurut saya PK itu asik Pak. Karena dari layanan PK ini saya jadi lebih memahami diri saya jadi lebih mengetahui sifat saya dan saya jadi lebih bebas dalam mengutarakan pendapat saya. Dan kalau bisa Pak ada terus bimbingan sendiri, sangat bermanfaat. Oh gitu ya. Oh itu pandangan pribadi Yasinta ya. Keren loh. Makasih loh Yasinta. Masih ada yang punya pandangan tentang BK? Saya Pak. Silahkan Clementine. Ya, menurut saya bimbingan konseling ini itu menyenangkan Pak, karena bagi saya itu saya bisa diarahkan ke hal yang positif seperti membangun karakterku sendiri, gitu Pak. Menurut saya bimbingan konseling itu beda Pak sama pelajaran yang lain. Oh beda ya? Saya lebih bisa menjadi diri saya sendiri. Pak. Gimana Bi? Menurut saya itu BK bisa menjadi sahabat, teman, orang tua, dan juga bercandanya itu asik. Lagian juga kocak, nggak garing-garing amat. Gitu. Nggak garing-garing banget ya, sedikit basah berarti ya, Bi ya. Oke, masih ada yang punya pandangan lain tentang BK? Saya Pak. Oke, Anggi gimana Anggi? Menurut kamu Anggi? Menurut saya salah satu guru yang berkesan untuk saya karena bisa memahami tentang kepribadian saya. Oh, ya. Masih ada yang lain berikan pandangan tentang BK? Saya Pak. Oke, Yosa gimana Yos? Kalau saya itu merasa nyaman dengan guru BK Pak. Soalnya saya itu bisa mengubah pandangan negatif menjadi positif. Jadi saya punya pandangan baru. Oke, gitu, makasih Yosa ya, pesannya. Masih ada yang lain? Saya Pak. Gimana Nong? Kamu Nong? Menurut saya sangat positif Pak. Saya merasa diajak untuk berpikir kritis dan menilai sesuatu dengan lebih luas. Misalnya berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum bertindak, ya. Oke, masih ada yang lain tentang pandangan BK? Saya Pak. Gimana Sania?
wawasan dan pikiran saya sih kalau ikut PK jadi lebih luas Pak, enggak sempit di situ-situ aja. Oh gitu. Wawasannya jadi lebih luas ya. Ya. Terima kasih untuk pandangan anak-anak di sini semua. Ini bisa menjadi hal yang positif juga untuk saya bahwa apa yang sudah diberikan atau yang pernah diberikan ternyata memang ada dampak positif. Kita kasih plus untuk kita semua, teman-teman di sini. Sudah ada kesediaan untuk memberikan pandangan tentang BK supaya kita lebih rileks semua. Kalian diberikan kesempatan untuk menceritakan hal yang paling lucu menurut pandangan pribadi kalian. Kan? Saya Pak. Gimana ya Sinta? Ini kejadiannya waktu saya SMP kelas 9 di depan kelas. Kan saya kan punya banyak teman, beda kelas tapi. Nah waktu itu saya main ke kelas teman saya itu. Nah teman saya di kelas itu gak cuma dia tapi ada banyak gitu. Nah waktu itu kejadiannya teman saya itu gak tahu ngapain teman saya yang satunya sampai ngebuat teman saya yang satunya ini yang diledekin itu ngejar dia. Tapi teman saya yang diledekin ini tarik saya. Tapi saya posisi badan saya nahan gitu jadi nggak ikut ketarik tapi malah saya jatuh Pak. Dan itu jatuhnya di depan kelas dan itu di depan kelas itu banyak banget anak lagi pada istirahat. Gitu Pak. Tiba-tiba jatuh gitu ya. Sakit nggak ya Sinta? Sakit sih enggak Pak, cuma malunya itu ampun. Diketawain soalnya Pak. Teman saya juga nggak bantuin saya, malah ngetawain saya. Sakitnya sih nggak berasa ya, cuman malunya yang luar biasa gitu. Udah gitu bukan dibantuin malah diketawain gitu. Iya diketawain nggak dibantuin. Oke, kita kasih plus untuk Yasinta. Oke, teman-teman terima kasih. Barusan kalian sudah menceritakan hal-hal yang lucu, hal yang membuat diri kita bisa tertawa. Ini masa pandemi. Sekali lagi kita butuh keceriaan, butuh kebahagiaan, butuh kesenangan yang bisa meningkatkan imun kita. Salah satunya adalah ya kita bisa tertawa. Itu juga salah satu strategi untuk meningkatkan imun kita. Atau kita menonton video-video yang kocak gitu, yang kita bisa merasa senang ketawa. Itu juga bisa ada zat khusus di otak kita yang membuat daya tahan tubuh kita bisa meningkat. Yaitu rasa bahagia, rasa senang. Jadi harapan saya kita semua di sini semua bisa bahagia. Sekali lagi ini masa pandemi, jaga baik-baik imunitas kita. Namanya sebuah kebahagiaan kan hati kita senang ya, ceria ya. Termasuk dari cerita lucu yang tadi. Oke, teman-teman di sini hari ini pertemuan kita saya akan coba membahas materi kita yaitu berkaitan dengan game online. Kenapa saya mengangkat game online ini? Yang pertama itu sudah sering ya, saya juga sudah sering melihat juga teman-teman semua pasti juga menyukai game online dan hampir di setiap HP sekarang itu ada fasilitas itu, fasilitas game online. Dan manaknya anak-anak remaja atau pelajar yang suka dengan game online itu ternyata ada positif dan negatifnya. Mungkin bisa sebagai hiburan sepintas itu, tapi negatifnya juga ada. Dan fakta di lapangan sudah mulai banyak keluhan gitu dari orang tua, Pak ini anak saya kok ngegame terus kesehariannya gitu kan. Ini jadi masalah baru juga sampai mengabaikan hal lain termasuk membantu orang tuanya atau mungkin termasuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Ada juga yang menyampaikan anak saya sudah kecanduan banget ini Pak. Nah ini yang kenapa saya berani untuk mengangkat tema ini berkaitan dengan game online. Supaya sama-sama nanti kita belajar tentang pengertian game online, dampak positif, dampak negatif. Nah, tujuan saya memberikan layanan ini, yang pertama nanti diharapkan kalian dapat mempertimbangkan konsekuensi orang bermain game online itu apa sih. Dengan mempertimbangkan itu, kalian juga diberikan kesempatan juga untuk mengevaluasi juga pengembangan materi yang saya berikan ini. Dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa, sesuai dengan situasi saat ini. Karena semuanya sekarang kan serba digital, serba online juga. Itu hal yang sangat dekat sekali dengan kita. Lalu tujuan berikutnya, nanti juga diharapkan kalian juga bisa mendesain waktu, menyesuaikan waktu.
mengambil keputusan tentang waktu itu sendiri, mana yang harus menjadi prioritas gitu. Apakah bermain game online atau hal lain yang lebih bermanfaat untuk diri kalian. Dan tujuan yang terakhir, kita juga nanti akan belajar mengkreasikan gitu pandangan pribadi kita di sosial media masing-masing. Nanti kita coba kreasikan pandangan kita setelah menerima layanan ini. Nah, nanti diharapkan kita semua bisa berperan aktif ya, explore apa yang kalian tahu tentang game online itu. Bisa dipahami ya tujuannya sampai dengan saat ini. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman tentang game online. Saya ada, Pak. Gimana? Yasinta, silakan Yasinta. Ini bukan pengalaman saya tapi orang lain. Jadi Orang waktu lain itu ya? kan cerita, iya. Jadi waktu itu kan ceritanya kan saya pergi ke Purwokerto naik mobil sama bisa dibilang apa ya, perkumpulan remaja di gereja saya. Nah itu ada satu anak laki-laki di dalam mobil itu. Kalau waktu itu berhenti di Alfamart Aji Barang buat beli itu minum, katanya pada haus jadi berhenti. Nah dia di situ anak cowok itu di dalam mobil itu main game terus, Pak, game online Mobile Legends, nggak berhenti. Sampai saya tanya, kamu nggak pusing apa lihat layar handphone di dalam mobil? Dia bilang enggak. Terus kalau jujur buat saya sendiri, Pak, lihat layar handphone aja di mobil itu pusing, Pak, kayak orang mabok. Dia bisa bilang enggak pusing katanya. Dan itu selama perjalanan dari Aji Barang Purwokerto, dia benar-benar enggak berhenti main game online itu baru sampai di tempat tujuan baru berhenti turun dari mobil. Habis itu ikut kegiatan yang di Purwokerto itu, Pak. Waktu itu kegiatannya OMK Purwokerto di pas lagi corona. masih seger lah ceritanya. Masih baru kemarin baru ya? kemarin. Iya. Iya. Gitu, Pak. Berarti kita juga bisa melihat sebenarnya ada pengabaian juga ya di situ ya. Dia nggak peduli dengan sebelahnya misalnya gitu, atau nggak peduli dengan lingkungan di sekitarnya kan gitu. Karena fokus ke game. Ya, gitu ya. Padahal di dalam mobil yang lain itu pada cerita gitu. Nggak ada yang pegang HP, dia pegang HP main game sampai tujuan. Iya, ini contoh kasus dari Yasinta bisa menjadi bahan pertimbangan kita juga berkaitan dengan game online ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bisa ada yang menjelaskan nggak apa sih sebenarnya pengertian game online itu? Saya, Pak. Gimana Nung, menurut kamu Nung? Game online menurut saya adalah permainan yang dimainkan dengan cara membutuhkan jaringan internet, Pak. Membutuhkan jaringan internet. Kamu sering main game online, Nung? Kadang, Pak. Kadang ya. Ya memang lagi marak juga sekarang kan game online itu. Karena pandemi juga semua serba digital ya, itu sangat dekat dengan lingkungan kita gitu. Oke, kita kasih plus untuk Anung. Makasih Nung pengertian yang tadi disampaikan tentang game online. Menurut pandangan saya sendiri, game online itu sebuah game yang bisa dimainkan bersama dengan teman-teman dalam kayak scene yang sama gitu, tapi menggunakan device yang berbeda. Jadi dan itu biasanya membutuhkan jaringan gitu. Oke, keren ini. Dari Anung sudah menyampaikan pandangannya, Joseph juga menambahkan. Lebih keren lagi. Kita kasih plus untuk Joseph. Joseph yang saya tahu suka IT juga ya? Ya, suka, Pak. Suka ya? Iya, terima kasih Joseph. Dua pandangan ini akan mengantar kita ke materi inti. Saya akan coba share screen berkaitan dengan game online ini. Game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan internet yang menggunakan teknologi seperti modem dan koneksi kabel berbasis akun yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda seperti smartphone, tablet, dan komputer. Ini pengertiannya. Tadi sudah sempat disinggung juga sama Joseph. Ya. Sekarang kita coba melihat dampak negatif dari game online itu. Tadi kan Yasinta juga sudah menyampaikan punya pengalaman yang tadi dalam mobil selama perjalanan dia hanya memainkan game online itu. Saya ambil dari Buletin Psikologi 2020. Yang pertama itu dari aspek kesehatan. Bila kurang waktu tidur, terlambat makan,
misalnya sampai kurang beraktivitas fisik, maka akan daya tahan tubuhnya akan melemah. Ini dari aspek kesehatannya. Seringkali orang yang sudah asik main game online atau adiktif main game online itu ya terlalu asik gitu sampai lupa makan misalnya, itu juga akan menjadi masalah untuk dirinya. Dan yang kedua itu ada aspek psikologis. Dari aspek psikologis ini ternyata mempengaruhi alam bawah sadar pada remaja, terbawa pada kehidupan nyata, seperti dalam permainan game online itu sendiri. Kadang kalau kita suka main itu kan kita terbawa dengan situasi dalam game itu gitu. Bahkan seringkali juga emosi kita tidak terkendali, suka lepas kontrol gitu. Misalnya yang sederhana aja, suka berbicara kotor, berbicara kasar terhadap teman, baik itu spontan atau tidak gitu. Tidak bisa kontrol emosinya, ini nanti ada dalam video juga. Lalu aspek berikutnya dari aspek akademis. Misalnya kemampuan konsentrasi dalam menyerap pelajaran terganggu karena waktu luang digunakan untuk menyelesaikan misi-misi dalam game. Nah, ini juga menjadi kendala juga, masuk dalam dampak negatif dari game online. Biasanya masalah prioritas gitu. Jadi apa yang diprioritaskan oleh orang yang main itu antara mengerjakan kewajibannya tugas sekolah atau bermain game, itu sebuah keputusan yang harus diambil dari setiap pribadi yang memainkan game online. Itu pengaruhnya pada aspek akademis. Akhirnya apa? Ketika tugas terabaikan, ya nilai-nilai jadi kurang maksimal juga kan, karena terlalu asik main game online itu. Lalu ada aspek sosial. Aspek sosial di sini yang dimaksudkan adalah umumnya yang terbiasa di dunia maya akan kesulitan ketika harus bersosialisasi gitu. Bahkan ada kecenderungan sikap antisosial, tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan masyarakat, keluarga, dan mungkin teman-temannya. Ini sesuai yang disampaikan tadi, pengalaman yang dari Yasinta ya, ketika temannya dalam satu mobil sendiri pun cenderung mengabaikan sampai selama perjalanan, mengabaikan memainkan game online-nya di handphonenya. Ternyata game online itu juga punya dampak positif gitu. Yang pertama itu mengasah aktivitas otak. Ini berdasarkan dari zurich.co.id. Yang pertama mengasah aktivitas otak, jadi melatih inovasi dalam menggunakan strategi permainan dalam mengalahkan lawan yang membutuhkan fokus dan konsentrasi. Ya kadang dalam game online itu juga ternyata bisa mengasah otak. Jadi melatih inovasi dalam diri kita, menghibur diri. Ini yang porsinya itu ada di sini sebenarnya game online, yaitu sebagai rutinitas seringkali menimbulkan rasa bosan. Perasaan ini mempengaruhi produktivitas diri yang optimal. Nah ini yang tanpa kita sadari orang sudah merasa lelah, butuh hiburan. Ya mungkin nggak ada salahnya mau bermain game untuk menghibur diri. Oke, jadi itu penjelasan singkatnya tentang game online. Itu fakta yang ada di lapangan. Memang seringkali juga kita juga melihat tadi seperti yang disampaikan Yasinta, temannya sendiri merasa mengabaikan lingkungannya. Mungkin teman-teman di sini juga punya cerita yang lain. Berdasarkan penjelasan tadi dari PowerPoint tadi, adakah hal yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya Pak, apa yang menyebabkan orang kecanduan game online? Kalau kita cermati sama-sama, game online itu kan selalu berkembang ya. Tapi yang membuat orang bisa kecanduan game online itu ada sensasi ketika ada game-game baru misalnya, atau ada inovasi baru dari game itu sendiri. Ada tantangan-tantangan ketika kita naik level, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi sensasi-sensasi seperti itulah yang kadang membuat orang merasa adiktif atau merasa ingin terus bermain tanpa peduli hal lain gitu. Ini begitu Alfa? Ya Pak, bisa terima kasih Pak. Saya Pak. Gimana Yas? Silakan Yas. Saya mau tanya, bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan bermain game? Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan bermain game? Ya. Oke, pertanyaannya menarik sekali ini. Kita kasih plus dulu dong untuk Alfa dan Yosa atas dua pertanyaan ini. Ya, bagaimana cara untuk mengatasi kecanduan bermain game? Itu yang pertama, kita harus munculkan niatnya dulu, Yosa. Kalau kita sudah ada niat,
dari niat itu kita akan menyusun kembali aktivitas harian kita. Ada dorongan ingin bermain game online, mungkin bisa diimbangi dengan hobi yang lain. Misalnya, aduh pengen main game online, saya coba menggambar aja lah, mungkin membuat lukisan atau membuat apa, itu juga bisa menjadi solusi atau langkah. Lakukan perubahan secara bertahap. Karena berdasarkan survei, perubahan diri yang dilakukan secara drastis itu kecenderungan keberhasilannya juga akan kecil. Jadi lakukan itu secara bertahap, ikuti prosesnya gitu. Dan tentu dengan niat yang baik ya, ingin melakukan perubahan dalam diri. Lalu misalnya nih, semua sudah dicoba, ternyata tidak ada perubahan dalam diri kita masih adiktif gitu. Ya satu-satunya jalan adalah kita minta bantuan pada tenaga profesional. Misalnya datang ke psikolog, bisa konsultasikan di sana. Nah, itu salah satu solusi yang bisa diambil untuk mengurangi atau mengatasi kecanduan dari bermain game online itu. Begitu Yosa? Ya Pak, masih Pak. Oke, bisa dipahami ya? Oke, tadi sudah ada 2 pertanyaan yang sudah kita bahas. Untuk menguatkan dari pandangan kalian tentang game online ini, saya sudah siapkan video pendukung. Audionya jelas ya? Hit that bitch once and I gotta go ghost. She see I got power, now she do the most. Internet gangsters get mad, make a post. Bet you I was walking, then I hopped in the coupe. Gee, who is you? Bro caught you lacking, now you skipping the truth. Just stop. Damn, we still got stuff though. My bro put me all that new got me into gaming disorder atau gangguan bermain games. Pada gangguan bermain games ini bisa yang games online maupun offline. Nah, mereka WHO ini menetapkan klasifikasi terdiri dari beberapa kriteria untuk dikatakan sebagai gangguan bermain game. Yang pertama adalah individu tersebut tidak bisa mengontrol permainan gamesnya. Secara psikologis, kecanduan game online seperti halnya kasus-kasus kecanduan lainnya, yaitu bisa memicu aktivitas dopamin yang berlebihan. Pecandu game online seringkali tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kecanduan akan hal tersebut. Oke, tadi video yang sudah ditampilkan video pendukung, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Dari layanan hari ini, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan? Saya Pak. Oke, apa? Gimana Pak? Menurut saya, kita itu harus bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai seorang pelajar, kalau memang suka game online, kita harus mengatur waktu dengan baik. Misalnya. Oke, keren. Kita kasih plus dong untuk Alfa. Saya Pak. Silakan ya Sinta. Menurut saya kesimpulannya dari apa yang tadi dibahas itu, kita boleh saja bermain game online tapi jangan berlebihan, karena game online bisa memberikan dampak negatif pada diri kita. Contoh dampak negatif dari game online yaitu kita jadi lupa waktu, tidak bisa mengontrol diri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, dan juga kesehatan kita bisa terganggu gitu Pak. Oke, keren sekali nih dari Yasinta. Kita kasih plus untuk Yasinta. Saya Pak. Oke, silakan Anggita. Bermain game online sangat seru dan asik bila bersama teman-teman. Tapi kita juga harus ingat bersosialisasi dengan keluarga. Karena bersosialisasi keluarga itu sangat penting. Jangan sampai kita lupa dengan lingkungan terdekat kita. Keren Anggita, kita kasih plus untuk Anggita. Saya Pak. Oke, gimana Clementine, silakan. Ya, jadi bermain game online itu asik sih,
Tapi jangan sampai lupa waktu untuk mengasah kemampuan kita di dunia nyata, seperti bakat. Misal kita bisa memasak, kita bisa bermain gitar, gitu Pak. Oke, keren. Jangan sampai kita melupakan kehidupan nyata kita ya. Kita kasih plus dulu untuk Clementine. Saya Pak. Oh ya, silakan Anung. Mungkin lebih bijaksana juga menggunakan HP, dan karena biasanya kalau udah pegang HP itu rasanya pengen main terus. Jadi tinggal waktunya aja dulu. Kalau tanggung jawab udah selesai, boleh aja sih Pak sebagai hiburan main game seperti itu Pak. Iya. Oke, jadi sebenarnya game online itu ya boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang, asalkan kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kewajiban kita sebagai pelajar misalnya tadi ya. Oke, makasih Anung, kita kasih plus untuk Anung. Oke, saya akan coba membantu menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Beragam sekali kesimpulan yang tadi sudah disampaikan dan semuanya bagus-bagus sekali. Saya salut dengan teman-teman hari ini, session kita, kalian sudah bisa menarik kesimpulan bahwa ya sebenarnya game online itu memang ada dampak positif dan negatifnya, tinggal bagaimana kita menyikapinya juga. Kalau memang kita bermain dengan porsi yang pas, itu adalah bisa menjadi hal yang positif gitu. Kita menjadi fresh, menjadi segar kembali gitu. Tapi kalau memang ini dilakukan secara berlebihan, ya akan menjadi dampak yang negatif. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Saya hanya bisa berpesan kepada kalian bahwa ya menjadi remaja yang terus berkembang gitu. Jangan sampai kita terjebak pada situasi yang kurang baik. Misalnya tadi sampai menjadi adiktif dengan game online, itu kan menjadi hal yang sangat negatif. Saya kira cukup session kita hari ini. Waktu kita juga sudah hampir habis. Saya juga sudah sharekan gitu berkaitan dengan evaluasi pertemuan hari ini. Kalian diberikan kesempatan untuk menilai evaluasi hari ini. Mungkin ada hal yang harus saya perbaiki, yaitu disampaikan aja di situ melalui link lewat WA. Itu juga ada presensi, daftar kehadiran kalian bisa diisikan juga lewat WA itu. Linknya sudah saya berikan juga, dan ada lembar kegiatan aktivitas yang harus kalian lakukan juga setelah mendapat layanan ini. Itu ada beberapa poin bisa kalian isi, dan yang poin yang terakhir itu yang nanti kita akan membuat pengimbasan berdasarkan kesimpulan kalian tadi. Itu dibuat video singkat aja, maksimal detik, dibuat video singkat, dan itu bisa kalian post di sosial media kalian dengan men-tag sosial media yang saya punya juga. Itu sudah ada informasi juga di WA-nya. Terima kasih untuk session ini untuk kita semua. Hari ini sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi kehadiran kalian dan keaktifan kalian dalam mengikuti layanan ini. Mari kita kasih plus untuk diri kita masing-masing bahwa kita sudah menyelesaikan layanan ini dengan baik. Untuk penutup, saya persilakan satu orang untuk memimpin doa penutup. Baik, saya Pak. Oke, Bi. Terima kasih, Bi. Silakan, Bi, pimpin doa penutup. Sebelum kita menyelesaikan acara pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam untuk keluarga. Tetap jaga kesehatan, aturi protokol kesehatan yang sudah disarankan pemerintah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat siang.